Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiki Dinda Oktari dengan NIM 230210102013 dari kelas A. Di video ini, saya akan memberikan opini saya mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi, selamat menonton. Buat kamu yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah, sama seperti saya seorang mahasiswa, pernah berpikiran atau merasa bahwa kurikulum yang kita jalani sekarang ini terlalu berat karena terus berubah-ubah dan mengharuskan kita untuk mengikuti perubahan itu dan membiasakan dan beradaptasi khususnya. Nah, kenapa terus seperti itu? Kenapa kurikulum kita itu harus berubah-ubah seperti itu? Bahkan ada sampai statement bahwa ganti menteri itu ganti kurikulum. Nah, di video ini saya akan memberikan opini saya mengenai kurikulum yang ada di Indonesia, dari harapan, realita, sampai tantangannya. Sejak merdeka, Indonesia sudah mengalami banyak sekali perubahan kurikulum. Mulai dari kurikulum 1947, lalu tahun 64, tahun 75, berganti lagi tahun 84, 94, lalu masuk ke era reformasi dengan KBK pada tahun 2004, disusul dengan kurikulum KTSP pada 2006, kemudian kurikulum 2013, dan kurikulum yang terbaru hingga saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Masalahnya adalah apakah perubahan kurikulum itu berdasarkan pada evaluasi yang mendalam atau hanya sebatas respon politik dan proyek kebijakan? Contohnya pada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK di tahun 2004, di mana dia mengedepankan kompetensi inti dan dasar yang sangat ambisius. Tetapi karena minimnya pelatihan dan infrastruktur, banyak guru-guru yang bingung bagaimana cara untuk menerapkannya. Akhirnya KBK diganti dengan KTSP, lalu masuk ke kurikulum 2013 dan hingga sekarang kurikulum Merdeka. Sekarang saya bertanya-tanya, kenapa kalau kurikulum yang sebelumnya itu sudah baik dan mengapa dia harus diganti? Kalau memang kurikulum yang baru itu lebih baik, kenapa implementasinya itu terasa seperti dipaksakan? Setiap perubahan kurikulum tentunya punya tujuan yang baik. Misalnya pada kurikulum 2013, di mana dia ingin menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi. Lalu kurikulum Merdeka yang sekarang menekankan pada diferensiasi, kebebasan belajar, dan proyek penguatan karakter. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semua perubahan ini tuh benar-benar membawa dampak positif khususnya bagi peserta didik dan tenaga pendidik? Dalam kenyataannya, banyak sekali siswa atau peserta didik dan guru justru merasa bingung atau terbebani dengan perubahan kurikulum yang terlalu cepat. Guru-guru sering kali dituntut untuk langsung beradaptasi, padahal pelatihan belum merata. Di sisi lain, siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan mandiri. Tapi belum semua sekolah itu memiliki fasilitas yang mumpuni atau lingkungan yang mendukung untuk perubahan seperti itu. Coba saja lihat sekolah-sekolah di daerah terpencil. Banyak yang masih kekurangan guru, kekurangan akses internet, bahkan kekurangan buku, di mana buku yang seharusnya menjadi sumber belajar mereka dan mereka kekurangan itu. Tapi mereka juga dituntut untuk menerapkan kurikulum Merdeka yang berbasis teknologi dan proyek. Ini jelas menimbulkan kesenjangan di satu sisi. Ada sekolah yang sudah sangat maju, punya teknologi yang bagus, teknologi yang mumpuni, punya guru yang kreatif, siswa yang aktif. Tetapi di satu sisi masih banyak sekolah yang jauh tertinggal dan kurikulum yang sama memaksa untuk mereka melakukan semua itu. Sekarang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya tujuan dari kurikulum? Kurikulum bukan sekedar daftar mata pelajaran atau silabus. Kurikulum adalah arah pendidikan kita yang menunjukkan seperti apa manusia Indonesia yang ingin kita bentuk. Kalau kita hanya fokus pada ujian, nilai, dan hafalan,
maka kita akan menghasilkan generasi yang jago mengerjakan soal, tapi lemah dalam berpikir kritis, bekerja sama, atau menyelesaikan permasalahan. Di mana skill-skill itu sangat dibutuhkan pada abad 21 ini. Di masa depan juga pasti banyak sekali masalah yang membutuhkan pemikiran kritis untuk menyelesaikannya, khususnya di dunia kerja yang sangat cepat berubah. Untuk menghadapi semua itu, pendidikan kita harus menyiapkan manusia yang adaptif, kritis, dan berkarakter kuat. Nah, kurikulum Merdeka sebenarnya sudah mengarah ke sana, tetapi kembali lagi, apakah implementasinya sudah sesuai? Salah satu tantangan terbesar adalah kesiapan guru. Tidak semua guru itu mendapatkan pelatihan atau pendampingan yang cukup dalam menerapkan kurikulum baru. Banyak sekali guru yang merasa bingung dengan istilah-istilah baru, model penilaian, bahkan cara membuat proyek untuk profil pelajar Pancasila. Selain itu, tantangan lainnya adalah kesenjangan antar sekolah. Sekolah-sekolah di kota-kota besar tentunya lebih siap karena punya fasilitas lengkap dan akses informasi yang mudah. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang berada di daerah pelosok? Belum lagi masalah seperti administratif. Banyak guru yang mengeluh karena terlalu banyak beban administrasi, mulai dari laporan proyek, asesmen diagnostik, modul ajar, dan sebagainya. Akibatnya waktu untuk mempersiapkan pembelajaran yang bermakna itu justru berkurang. Lalu bagaimana solusinya? Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, yaitu pelatihan guru yang merata dan berkelanjutan. Jangan hanya satu kali, tapi harus ada pendampingan secara rutin. Solusi yang kedua, fleksibilitas dalam penerapan. Sekolah diberi ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Nomor tiga, kurangi beban administrasi guru agar mereka bisa fokus mengajar dengan lebih bermakna. Yang keempat, libatkan siswa dalam proses belajar yang aktif dan kontekstual, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi belajar melalui pengalaman. Dan yang paling penting, pendidikan harus membentuk karakter, bukan hanya nilai. Kita butuh generasi muda yang jujur, tanggung jawab, dan punya semangat belajar yang tinggi. Khususnya semangat belajar sepanjang hayat. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa kurikulum yang baik itu bukanlah yang paling baru atau yang paling canggih, tetapi yang paling bisa diterapkan dengan adil dan efektif di semua sekolah yang ada di Indonesia. Pendidikan adalah kunci masa depan bangsa. Mari kita kawal bersama agar kurikulum kita bukan hanya sekedar dokumen, tetapi menjadi alat untuk mencerdaskan dan memanusiakan manusia. Baik, sekian video opini pribadi saya mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Di sini saya tidak ada niatan untuk merendahkan pihak manapun. Jadi video ini saya buat hanya sebagai ungkapan suara saja yang saya rasakan mengenai kurikulum di Indonesia, khususnya kurikulum Merdeka. Karena sebenarnya memang kurikulum Merdeka itu bagus karena dia membebaskan siswa untuk lebih banyak berkontribusi dalam proses pembelajarannya. Namun mungkin belum tepat digunakan saja untuk kebutuhan kita saat ini. Dan tentu saja keberhasilan suatu pendidikan itu tidak hanya ditentukan dari kurikulum saja, tapi dari semua pihak, baik itu pemerintah, pendidik, peserta didik, dan lingkungan juga berpengaruh. Jadi semuanya ikut mempengaruhi. Jadi untuk memajukan pendidikan Indonesia, semua pihak harus memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.